Kesalahan menentukan stop loss dan taking profit. Kalau kita melakukan trading, tentunya kita nggak hanya memperhatikan untuk memperoleh keuntungan, bukan? Tapi juga kita harus memperhatikan akan adanya resiko. Karena itu penting sekali kita untuk menentukan stop loss dan taking profit yang benar. Nah, para trader terkadang salah dalam menentukan stop loss dan taking profitnya. Nah, apa saja kesalahannya? Kesalahannya ada 4 hal, yaitu salah dalam menentukan arah trennya dan juga range pergerakan di dalam time frame tertentu. Yang kedua, tidak memperhitungkan adanya berita high impact. Yang ketiga, menetapkan stop loss dan taking profit tepat pada support maupun resisten, sehingga kebanyakan kena pada stop loss. Nah, yang keempat, jangan memasang stop loss dan taking profit batasnya terlalu kecil dengan posisi entry atau terlalu besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, kita akan lihat beberapa kesalahan trader dalam menentukan stop loss dan taking profit. Nah, kita akan melihat beberapa kesalahan para trader dalam menentukan stop loss maupun taking profit adalah yang pertama, tidak tahu tren dan range pergerakan pada time frame tertentu. Ya, contohnya ini, ya. Kita sudah lihat bahwa pergerakan USD JPY ini pada time frame H1 ini sedang bergerak naik, ya, ada dalam tren naik. Nah, tapi kemudian ya terlihat menembus support trend line. Ya, terlihat pergerakan harga sepertinya sideways, ya. Tentu saja ini seharusnya kita wait and see dulu sebelum ambil posisi gitu ya. Kalau misalnya lewatin range resisten ini gitu ya, berarti bisa lanjut nih untuk naik. Tapi kalau lewatin support horizontal ini, garis horizontal setelah lewat support trend line tadi, nah berarti kecenderungannya adalah untuk jual atau sell kayak begitu ya. Nah, tapi mungkin karena tidak sabar gitu ya, jadi salah menentukan range, salah menentukan tren, akhirnya ambil posisi apa? Beli ya. Karena dipikir harga nih masih bakal naik nih, kayak begitu ya. Ambil posisi beli, tentukan taking profit ya pastinya di atas, stop loss di bawahnya ya. Nah, ternyata pergerakan harga ya akhirnya apa? Break support horizontal ini ya, sehingga apa? Meneruskan penurunannya dan akhirnya kena stop loss ya. Nah, itu kesalahan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kena berita high impact ya. Nah, ini perlu diwaspadai adanya berita high impact ini jam berapa gitu ya. Jadi perlu kita lihat ya. Biasanya di kalender ekonomi ya, di Java ataupun di lain-lain banyak bisa dicari ya. Nah, ini kita lihat USD JPY ini kita sudah pasang posisi jual ya, karena kita prediksi setelah lewatin ini support ini akan terus turun, apalagi kalau lewatin support ini. Jadi kita pasang sell-nya di sini ya, karena terlihat sudah mulai break nih, break support. Pasang taking profitnya di sini ya, sesuai dengan posisi terendah ini semua dan tertinggi ini ya. Stop loss-nya di sini ya, sesuai dengan posisi terendah beberapa grafik ini ya. Nah, kemudian harga terus turun ya, kita dapat profitnya nih. Nah, kalau kita teliti hari itu ada berita high impact atau enggak gitu ya, jam berapa, tentunya kita akan lihat, wow, sudah semakin dekat nih dengan berita nih. Ini saya udah dapat profitnya. Kalau kena berita high impact, ya bisa aja memang profit. Tapi bisa juga apa? Berbalik malah jadi loss gitu ya.
kita bisa lihat contohnya. Ya. Ada data inflasi Amerika Serikat ya, dilihat dari indeks harga konsumen mengalami penurunan ya, yang bulanannya mengalami kenaikan. Pergerakan grafiknya, nah ini nggak langsung turun ya, sobat trader sekalian, tapi sempat naik. Yang tadinya profit di sini sempat akhirnya apa? Berbalik menjadi negatif. Nah, itu psikologi trading bisa keganggu. Yang panik ya, bisa langsung nge-cut posisi dalam keadaan rugi, padahal sudah untung tadinya ya. Nah, makanya sebaiknya sebelum berita high impact terjadi ya, misalnya baru di sini sudah profit kan, ya kita ambil aja profitnya gitu ya, daripada kita tetap gambling gitu ya, begitu berita dirilis nanti malah bukannya profit malah jadi loss. Sayang banget kan ya. Jadi dekat-dekat berita high impact, kalau sudah masuk posisi, kita lihat sudah dapat cuannya kayak begitu, ya udah kita keluar. Tapi kalau belum masuk posisi, mau ada berita high impact, sebaiknya tunda dulu untuk masuk posisi ya. Kemudian yang ketiga, meletakkan TP dan stop loss itu tepat pada batas support dan resisten. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita ada posisi beli di sini ya. Kemudian di sini ada support, kita pas taruh stop lossnya di sini ya. Taking profitnya pada resisten ya. Yang terjadi apa? Kena stop loss ya, karena terjadi break dulu sebelum akhirnya balik ya. Balik kena ke arah TP ya, tapi udah kena stop loss dulu. Ini kadang juga kita alamin ya sebagai trader ya. Jadi jangan taruh stop loss maupun taking profit pas pada support maupun resistennya ya. Contoh juga kalau misalnya kita udah ambil posisi jual misalnya di sini ya, taking profitnya di paling bawah yang ini ya, stop lossnya pas resisten di sini gitu ya. Yang terjadi apa? Turun, udah profit nih, tapi nggak sampai taking profitnya karena terlalu ngepas di support yang bawah ini. Akhirnya terus berbalik ya. Malah kenapa? Stop loss yang pas kita pasang di resisten kayak begitu ya. Nah, sebaiknya taking profit itu kalau kita sudah tentukan target berdasarkan support maupun resisten, taking profit itu kita pasang tetap dalam areanya, jadi kurang pada targetnya ya, dalam area. Sedangkan kalau stop loss kita pasang di luar area support maupun resisten ya, paling tidak 10-15 pips jaraknya. Contohnya seperti ini. Nah, kita ada posisi sell USD JPY 145.50 ya. Nah, kita ada target di sini, kita pasang resisten di 146.06. Kemudian target supportnya di sini ya 144.70 ya, berdasarkan posisi tertinggi ini tertinggi ini, terendah ini gitu ya. Yang ini juga resistennya berdasarkan posisi terendah ini semua ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini resistennya 146.06. Kita ambil posisi sell. Berarti apa? Stop lossnya kita lebihkan, harus lebih tinggi daripada 146.06 ini. Stop lossnya kita tentukan 146.20 ya, sekitar ya lebih dari 10-15 kayak begitu ya. Nah, kemudian taking profitnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini 144.70 ya. Jangan kita pasang pas di 144.70 atau malah di luar area gitu ya, di luar area support resisten. Tapi ya harus dalam areanya atau kurang dari targetnya ya. Nah, ini di 144.80. Jadi sebelum ke 144.70 kan udah kena dulu taking profit di 144.80 ya. Nah, ini kita lihat ya,
begitu pergerakan tadi turun gini 144.72 lowernya ini berarti kan nggak kena ini 144.70 ya yang jadi support ini. Nah kalau kita pasang taking profitnya di 144.70 sayang banget ya, nggak kesentuh taking profit, berbalik ya, mungkin nanti akhirnya kena arah stop loss kayak begitu ya. Nah itu jadinya kita pasang taking profit maupun stop loss jangan pas pada support dan resistennya. Nah berikutnya ya, yang keempat adalah pasang stop loss taking profit jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi menetapkan stop loss dan taking profit itu dari posisi entry ya jangan sampai terlalu dekat atau terlalu jauh. Misalnya dekatnya sekitar 10 pips gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menaruh stop loss maupun taking profit hanya batasnya 10 pips ya, itu nanti kalau ada berita high impact seperti tadi ya, udah gampang kejemput langsung ke arah stop loss ya. Kebanyakan malah jadinya rugi kayak begitu ya. Jadi perlu dihindarin, jangan terlalu tipis ngasih batas stop loss maupun taking profit. Nah kemudian kita juga sebaiknya hati-hati juga, jangan terlalu besar ya. Misalnya sampai 500 pips seperti itu, terus menentukan taking profitnya 2 kali lipatnya misalnya 1000 pips ya. Nah itu pergerakan itu agak jangka panjang, sementara biasanya ya harga itu bisa berubah-berubah. Misalnya tadi arah trennya naik, ternyata terus akhirnya berubah jadi tren turun. Nah itu yang perlu kita jaga ya, harusnya dapat profit, karena nggak kena taking profit ya, saking terlalu besarnya gitu, akhirnya malah berbalik, malah kena stop loss ya. Nah yang ketiga nih dari yang tadi, jangan ambil posisi terlalu jauh, misalnya sekitar 70 sampai 100 pips ya, lebih dari 70 sampai 100 pips dalam trading perharinya. Karena kenapa? Kalau kita misalnya nih pasang posisi di sesi Asia atau sesi Eropa ya, sekitar di atas 70 sampai 100 pips ya, bisa-bisa sampai sesi Amerika Serikat nih nggak kena taking profitnya walaupun sudah profit ya. Tapi biasanya di sesi Amerika bisa tuh harga yang sudah misalnya naik di sesi Asia, sesi Eropa, di sesi Amerika berbalik. Dan karena fluktuasinya yang sangat besar ya, bisa-bisa yang tadinya profit berbalik malah jadi loss dan kena stop loss. Sayang sekali bukan? Ya. Jadi sobat trader sekalian, penting sekali untuk memperhatikan bagaimana untuk tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menentukan stop loss dan taking profit ini. Nah, untuk sobat trader yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di media sosial kami. Sobat trader juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, jika sobat trader ada yang belum melakukan trading dan mau melakukan trading, tradingnya di mana? Di Java Global Future. Sobat trader akan mendapatkan banyak update-update pergerakan harga dan juga update-update berita dari kami. Jadi, jangan lupa trading di mana? Di Java Global Future.